Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketotayu Indra Cahyani, NIM 2201010476. Jadi pada presentasi kali ini saya akan mereview sebuah jurnal terkait dengan Business Intelligence Dashboard dengan judul Implementasi Business Performance Dashboards untuk memonitoring booking pembiayaan pada PT Internusa Tribuana Citra Multifinance Jakarta. Dimana di sini jurnal ini saya dapat dari Ikrite Informatika volume 8 nomor 2 yang dipublish bulan Juli 2024 oleh Januar Susanto dan Ahmad Muhammad Tantawi. Baik, langsung saja. Jadi yang pada pendahuluan di mana PT Internusa Tribuana Citra Finance atau ITC Finance ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan atau leasing, baik untuk kendaraan roda 2 maupun 4, baik itu untuk yang baru maupun bekas dari berbagai merek dan jenis kendaraan. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah kesulitan dalam membuat laporan yang akan dilaporkan kepada stakeholder, di mana data-datanya itu masih berupa Microsoft Excel dan kompleks sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk membuat laporannya. Dan yang menjadi solusi di sini diimplementasikanlah sebuah dashboard yang menggunakan tools Power BI dan menerapkan Business Intelligence Roadmap. Tujuan dari penelitian ini adalah membantu ITC Finance dalam hal ini untuk bisa menentukan KPI atau Key Performance Indicators-nya dan bisa memvisualisasikan data yang kompleks tersebut ke dalam bentuk grafik visualisasi sehingga lebih mudah bagi atasan untuk memonitoring kinerja karyawannya dan mengambil keputusan menjadi lebih terarah. Kemudian dalam pembahasan di sini dibahas terkait dengan Business Intelligence Roadmap. Di sini ada beberapa tahapan dalam penerapan Business Intelligence Roadmap, yang pertama adalah justification, di mana di sini dilakukan evaluasi atau assessment terhadap kebutuhan bisnis dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah planning, di mana di sini direncanakan infrastruktur dan teknologi informasi yang akan digunakan untuk pembuatan dashboard. Kemudian tahap yang ketiga adalah business analysis. Jadi di sini diseleksi sumber data yang sudah diperoleh untuk bisa dimasukkan ke dalam dashboard. Yang keempat adalah desain. Di sini adalah merancang dan membangun dashboard itu sendiri dengan tools yang sudah ditentukan. Kemudian tahap yang kelima adalah construction. Diimplementasikan dengan Power BI. Kemudian terakhir adalah pembuatan laporan. Dan tools di sini yang digunakan dalam jurnal ini adalah Microsoft Power BI, yang merupakan salah satu perangkat lunak Business Intelligence yang bisa memvisualisasikan informasi ke dalam bentuk grafik. Di sini di Power BI ini dikoneksikan dengan banyak sumber data dan bisa menyederhanakannya dan bisa juga melakukan analisis ad hoc. Tujuan dari penerapan tools Power BI ini adalah agar informasi bisa dikelola dengan lebih cepat sehingga bisa dihasilkan keputusan lebih cepat dan akurat. Tahapan dari Power BI ini ada 4. Yang pertama adalah perancangan. Di sini ada proses ETL atau Extract, Transform, dan Load. Di sini yang digunakan adalah SQL Server 2018. Jadi data mentah yang masih berupa CSV nantinya akan dilakukan proses ekstrak atau pemilihan field-field yang penting yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya ditransform, disesuaikan dengan bentuk dan isi tabelnya. Dan selanjutnya di-load ke dalam SQL Server sebagai tempat penyimpanannya. Tahap yang kedua adalah import data. Di sini data yang sudah ada di load ke Power BI sehingga nantinya bisa dibuatkan dashboard. Tahap yang ketiga adalah pembuatan dashboard. Jadi dalam jurnal ini hasilnya adalah 2 dashboard. Yang pertama adalah sales dashboard, yang kedua adalah analytics dashboard. Jadi nantinya dashboard ini ditampilkan dalam bentuk grafik maupun chart. Yang terakhir adalah pengujian. Jadi di sini pengujian yang digunakan adalah kuesioner. Nantinya fungsinya adalah untuk mengetahui apakah dashboard ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini merupakan tampilan dari sales dashboard. Jadi bisa kita lihat ada tampilan grafik batang, tabel, dan di sini bisa kita lihat adalah total target
by amount. Jadi data yang diambil dalam pembuatan dashboard ini adalah dari Januari sampai Desember 2022. Nah, dari sini bisa dilihat dari target 160 miliar, mohon maaf, mampu terrealisasi sejumlah 180 miliar sekian dari 10 cabang yang ada di ITC Finance ini, baik itu di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bali, Pontianak, Bandung, Karawang, Pangkal Pinang, Belitung, dan Lampung. Nah, dari sini bisa atasan bisa menilai bahwa ada peningkatan sebesar 12,95% dari total target yang sudah ditentukan. Kemudian kita beralih ke sebelahnya, ada total target 2022 by unit. Jadi di sini dari target yang ditentukan yaitu 1692 hanya mampu terrealisasi sebesar 1313 saja. Jadi ada penurunan 22,4% dari yang sudah ditargetkan. Kemudian kita berpindah lagi ke grafik batang, ada target unit versus realisasi unit. Jadi yang biru muda adalah target unitnya, biru tua adalah realisasi unitnya. Jadi dari sini bisa diketahui hanya ada satu cabang di mana realisasinya sudah melebihi daripada target, yaitu di Pontianak. Kemudian kita turun lagi ke target amount versus realisasi amount. Jadi di sini dari data itu bisa ditampilkan bahwa hanya ada 5 cabang yang realisasinya melebihi daripada target. Kemudian kita beralih ke tabel, di mana dari 10 cabang ini ditampilkan berapa target pendapatan dari masing-masing cabang, berapa realisasinya, berapa target unitnya, dan realisasi unitnya. Nah, jika warna hijaunya itu full, berarti realisasinya sudah melebihi daripada target. Begitu juga pada target unit dan realisasi unit. Nah, itu untuk sales dashboard. Kemudian ini untuk analytic dashboard. Jadi di sini dilakukan proses analisis terlebih dahulu sehingga dihasilkan dashboard seperti berikut, di mana ada 5 nama dealer terbaik berdasarkan nilai penjualannya. Dan di sini ada 6 dealer sentral yang memiliki nilai penjualan tertinggi. Kemudian kita beralih lagi ke nama 4 merek penjualan terbaik berdasarkan nilai penjualannya. Jadi di sini dari grafik ini bisa kita ketahui bahwa Mitsubishi merupakan merek penjualan terbaik. Kemudian ada 10 jenis sektor usaha berdasarkan total nasabahnya. Jadi ada bagian penjualan yang memiliki total nasabah tertinggi. Kemudian kita beralih lagi ke bawahnya, itu adalah pemetaan area berdasarkan nilai penjualan dan tipe nasabahnya. Jadi bisa diketahui di area mana saja di seluruh Indonesia nilai penjualannya tertinggi dengan tipe nasabahnya tertentu. Kemudian kita beralih lagi ke grafik batangnya, itu monitoring tunggakan berdasarkan tenor. Jadi di sana bisa diketahui tunggakan sesuai dengan tenor yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir ada nama 5 surveyor terbaik berdasarkan nilai penjualannya. Jadi di sini muncul 5 nama surveyor yang berhasil menjadi surveyor terbaik berdasarkan nilai penjualan yang diperoleh. Kemudian untuk tahap pengujian dari dashboard ini menggunakan 3 indikator, yaitu kemudahan dalam pembelajaran, itu diberikan 5 juga pertanyaan. Kemudian kemudahan penggunaan, ada 5 pertanyaan. Dan desain antarmuka juga ada 5 pertanyaan. Sehingga ada total 15 butir pertanyaan yang nantinya akan disebar kepada 16 responden, di mana ada skala sangat setuju dengan nilai 5, setuju 4, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Dan rumus untuk mencari rata-ratanya adalah dijumlahkan masing-masing skala penilaian dibagi dengan jumlah pertanyaan total. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Dari 16 responden terdapat 11 yang memberikan rata-rata jawabannya sangat baik, dan 5 responden jawabannya memberikan baik. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa
Penggunaan Power BI bisa menganalisis data dan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan secara akurat. Dan dengan penerapan Power BI ini bisa menghindari human error dalam pencarian data melalui adanya visualisasi informasi sehingga data bisa diperoleh dengan cepat, mudah, dan komprehensif. Dengan menggunakan Power BI juga, atasan bisa memonitoring kinerja bawahannya dan bisa menentukan KPI-nya yang menjadi lebih terukur melalui adanya visualisasi data. Baik, demikian penjelasan dari review jurnal yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan akhir kata saya sampaikan sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.